Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 penyembuhan logam mata kuliah elektrokimia. Izin untuk memperkenalkan diri. Dengan saya Muhammad Wildan dengan NIM belakang 085. Dan saya Nadia Lestari dengan NIM belakang 73. Dan saya Radit Anjilna dengan NIM belakang 78. Saya Jihan Aulia Zahra dengan NIM akhir 058. Saya Febila Zurogi Farida dengan NIM belakang 77. Saya Anita Arisa dengan NIM belakang 082. Saya Sabtu Wanderi dengan NIM belakang 63. Saya Simon dengan NIM belakang 071. Saya Winda Barwati dengan nomor NIM belakang 79. Ikuti kami terus ya. Pada praktikum kali ini, kita akan mempelajari proses pelapisan logam nikel pada stainless steel menggunakan arus listrik searah. Elektroplating ini sangatlah penting dikarenakan dapat meningkatkan ketahanan korosi, polis permukaan, dan daya tahan material, terutama untuk aplikasi dengan suhu tinggi seperti solid oxide full cell atau SOFC. Nah, untuk selanjutnya, tujuan dari percobaan ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis proses elektroplating nikel pada stainless steel IC304. Selain itu, percobaan ini juga bertujuan untuk mengetahui proses pengaruh arus listrik dan waktu pelapisan terhadap ketebalan lapisan nikel yang terbentuk. Dengan demikian, pelapisan nikel ini diharapkan stainless steel memiliki ketebalan tingkat korosi yang lebih baik dan lebih stabil ketika digunakan pada suhu tinggi. Selanjutnya adalah dasar teori elektroplating. Elektroplating adalah proses pelapisan logam dengan bantuan arus listrik searah dalam larutan elektrolit. Proses ini, ion logam dari larutan akan bergerak menuju katoda dan mengalami reaksi reduksi, sehingga mengalami pengendapan di permukaan benda kerja. Tujuan utama elektroplating sendiri yaitu untuk memperbaiki sifat fisik dan juga kimia material, seperti meningkatkan ketahanan terhadap korosi dan memperhalus permukaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang material dan prinsip pelapisan nikel serta deret volta. Stainless steel IC304 ini adalah jenis material yang cukup tahan korosi, namun pada suhu tinggi itu masih rentan terhadap oksidasi. Oleh karena itu, pelapisan nikel ini untuk meningkatkan ketahanan materialnya. Nah, stainless steel 304 ini memiliki kandungan penyusun berupa yang pertama ada komponen dasar berupa besi atau Fe, yang selanjutnya ada krom yang sebesar 17,5% sampai 19,5%, selanjutnya ada nikel sebesar 8% sampai 10,5%. Selanjutnya itu ada karbon maksimalnya itu 0,08%. Selanjutnya itu ada mangan maksimalnya itu 2%. Selanjutnya itu ada silikon sebesar 0,75%. Selanjutnya itu ada fosfor itu sebesar 0,45%, dan yang terakhir itu ada sulfur sebesar 0,03%. Dalam proses pelapisan nikel ini sangat berkaitan dengan konsep deret volta, di mana deret volta itu menunjukkan urutan logam berdasarkan kecenderungan untuk melepas atau menerima elektron. Ni ini berada di posisi yang sangat aktif daripada stainless steel, sehingga ion Ni2+ ini dalam larutan itu dapat direduksi dan menempel di stainless steel. Hal inilah yang mengatakan teori pelapisan nikel itu bisa terjadi pada stainless steel. Untuk larutan elektrolitnya itu ada nikel sulfat, di mana ini untuk sumber ion Ni2+. Kemudian ada nikel klorida untuk meningkatkan konduktivitas, dan terakhir ada asam borat untuk penyangga pH. Untuk ketebalan nikel ini berdasarkan besar arusnya dan lama waktu pelapisan sesuai dengan hukum Faraday. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu power supply, yang kedua penjepit buaya, yang ketiga pingset, yang keempat gelas ukur, dan yang kelima gelas beker. Yang ini besar, yang ini gelas beker yang kecil. Terus selanjutnya ada neraca atau timbangan digital, dan selanjutnya ada termometer. Terus yang selanjutnya ada pengaduk. Terus yang terakhir ada kawat tembaga. Selain ada alat, pasti ada bahannya. Yang pertama bahannya yaitu stainless steel, yang kedua yaitu nikel,
yang ketiga yaitu Aquades, yang keempat ada asam sulfat, terus ada asam nikel klorida, selanjutnya yang terakhir yaitu ada asam borat. Nah, itu semua adalah alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini. Selanjutnya, untuk membuat larutan dan spesimen, diawali dengan menimbang bahan kimia. Yang pertama, nikel sulfat sebanyak 300 gram. Yaitu selanjutnya nikel sulfat sebanyak 300 gram, nikel klorida sebanyak 30 gram, dan asam borat sebanyak 30 gram. Selanjutnya, bahan yang sudah kita timbang dilarutkan dengan menggunakan Aquades hingga mencapai volume 1000 ml dan diaduk sampai homogen. Kemudian diaduk searah jarum jam. Selanjutnya, setelah larutan homogen, yaitu membuat spesimen dari stainless steel wire mesh. Untuk bentuknya dibentuk seperti sendok dengan ukuran diameter bawah 2,5 cm, panjangnya 10 cm, dan lebar atas 1 cm. Sebelum digunakan, dibersihkan dengan menggunakan Aquades untuk menghilangkan kotoran. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara electroplating stainless steel menggunakan nikel. Yang pertama, untuk spesimen yang sudah dibersihkan menggunakan Aquades, pasang menggunakan di kawat tembaga 0,25. Lalu untuk anoda atau kawat nikel atau lempeng nikelnya kita pasang juga di kawat tembaga. Nah, setelah sudah kita pasangkan ke kawat tembaga semua, ini kita masukkan ke dalam larutan elektrolit yang sudah dipanaskan sampai 45 derajat. Dengan jarak antar anoda dan katodanya ini adalah 3 cm dan ini 3 cm. Selanjutnya yaitu kita sambungkan penjepit buaya ke arus DC-nya. Lalu untuk kabel yang merah itu kita sambungkan atau kita alirkan ke anoda atau ke bagian nikel. Untuk kabel hitam kita alirkan ke katoda atau spesimennya. Nah, setelah itu kita tunggu sampai 9 menit dengan tegangan 9 volt. Nah, setelah sudah nanti kita akan angkat spesimen. Lalu kita diamkan hingga mengering dan praktikum atau percobaan untuk electroplating nikel kita telah selesai. Nah, itulah langkah-langkah electroplating stainless steel menggunakan nikel yang telah kami lakukan. Setelah proses electroplating selesai, spesimen dikeringkan lalu ditimbang kembali untuk mengetahui massa akhirnya. Dari beberapa percobaan yang kita lakukan, sebagian besar spesimen bertambah massanya sekitar 0,02 gram hingga 0,07 gram. Hal ini membuktikan bahwa lempengan nikel berhasil menempel pada spesimen. Keberhasilan proses electroplating ini ditandai dengan bertambahnya massa pada spesimen dan juga menempelnya ion nikel pada spesimen. Hal ini membuktikan bahwa proses electroplating berjalan sesuai dengan teori, yaitu di mana ion Ni2+ tereduksi di katoda dan lapisan nikel menempel pada stainless steel. Nah,
Berikut ini kegagalan percobaan, keterbatasan produk, dan solusi. Meskipun sebagian besar spesimen berhasil, terplating dalam percobaan ini masih ditemukan kegagalan, yaitu satu spesimen tidak terplating dengan sempurna dan tidak mengalami pertambahan massa. Kegagalan ini diduga disebabkan permukaan spesimen yang kurang bersih, adanya lapisan oksidasi, atau kontak listrik yang kurang optimal sehingga arus tidak berjalan dengan semestinya. Selain itu, produk hasil elektroplating pada percobaan ini masih memiliki keterbatasan, lapisan nikel belum sepenuhnya merata dan bentuk wireless yang dibuat belum dirancang untuk penggunaan tertentu, sehingga pemanfaatan produknya masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa percobaan ini lebih menekankan pada pemahaman proses elektroplating dibandingkan pembuatan produk siap pakai. Sebagai solusi dan evaluasi ke depannya, tahap pembersihan spesimen perlu ditingkatkan agar permukaan benar-benar bersih, kontak listrik harus dipastikan terpasang dengan baik, serta posisi spesimen yang diatur agar distribusi arus lebih merata. Selain itu, diperlukan pengembangan bentuk produk yang lebih aplikatif serta penguji seperti uji korosi dan pengamatan menggunakan mikroskop agar kualitas lapisan nikel dapat dianalisis dengan baik. Demikian percobaan ini memberikan pemahaman yang baik mengenai proses elektroplating sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk pelatihan selanjutnya. Terima kasih.